contoh sifat koligatif Na larutan NaCl. Oh, berarti di situ ada zat pelarutnya adalah garam dapur NaCl, kemudian pelarutnya adalah air. Sehingga dalam hal ini kalau kita bicara tentang larutan, berarti ada dua konsep, yaitu pelarut dan terlarut. Ya, larutan gula berarti ada gula, ada air. Larutan urea berarti ada urea dan ada. Nah, konsep di situ yang akan kita lihat, ya, banyaknya zat itu, ya, jadi sifat koligatif larutan dipengaruhi oleh konsentrasi dari konsentrasi. Soalnya itu terlambat gitu. Oh. Di stop dulu. Tidak. Belum. Enggak terlambat videonya. Sudah, oke. Maaf teman-teman itu semuanya, ini tadi ada terlambat dan untuk videonya itu yang kita share itu ya. Baik teman-teman semuanya, kita lihat sini, silakan nanti Anda sediakan alat tulisnya gitu ya. Oke, kembali ke ini. Ya, sifat koligatif itu merupakan sifat yang tergantung pada banyaknya zat. Nah, banyaknya zat ini nanti diukur dari apa? Konsentrasi, molar, fraksi mol, dan persen. Ya, dan persen. Cuma di kondisi semacam ini nanti yang persen nggak asal bahas. Ya, kita hanya membahas tentang molar, dan fraksi mol. Ya, dan kondisi pembelajaran yang terbatas, nanti saya tidak akan membahas tentang persentase berat ini. Nah, kemudian kita di sini molaritas. Molaritas itu apa? Yaitu banyaknya mol zat yang terlarut dalam 1 liter larutan. Sehingga di sini adalah volume. Ya, mol sendiri kan gram per ml gitu ya. Sehingga kalau kita tuliskan sebetulnya M itu sama dengan N per P. Jadi N per P. Anda tambahkan di situ. Nah, pen saya nggak bisa. Jadi sebelah kanan ini ya N per P. Jadi Anda tulis bahwa molar itu adalah N per P. N itu adalah gram per mol, gram per ml gitu ya, gram per ml. Volume itu jadikan liter. Ya. Cuma ini kita menggunakan ini jika bisa. Sehingga kadang-kadang simbol itu C di sini. C sama dengan N per P. Di kelas 2 itu sudah ya. Jadi molar itu kan sama dengan N per P. Gitu ya. Nah, kita gunakan di sini. Nah, kemudian bedanya dengan molar itu apa? Kalau molar itu banyaknya mol zat yang terlarut dalam 100 gram pelarut. Ya. Jadi kalau ini adalah 1 liter larutan, berarti totalnya itu, kalau saya gambarkan beginilah. Kalau gelas itu adalah 1 liter, gelas itu 1 liter, berarti Anda membuat larutan gula, gulanya Anda masukkan dulu, kemudian Anda tambahkan air hingga penuh 1 liter itu. Itu adalah molar. Bedanya dengan molal apa? Kalau molal itu banyaknya mol zat yang terlarut dalam 1000 gram pelarut. Artinya apa? Airnya itu 1000 gram. Masa jenis air itu satu ya. Sehingga apa? Kalau kita hitung molaritasnya bedanya begini. Kalau molaritas tadi itu air sampai penuh, jadi gulanya dimasukkan, kemudian tambahkan air sampai penuh. Kalau molalitas itu tidak. Misalnya kita melarutkan 250 gram gula lah, gitu ya, 250 gram. Kemudian tambahi 1000 gram, 1 liter air. Yang terjadi apa? Bludak. Ya, maka dalam hal ini molalitasnya menggunakan yang lebih besar lagi wadahnya. Sehingga kalau tadi 250 yang molar itu 250, tambahkan air hingga penuh 1 liter, gitu ya, sehingga totalnya itu 1 liter. Ya. Tapi kalau molal itu nggak mau tahu namanya berapa bludak kayak dan seterusnya itu nggak mau tahu. Pokoknya 250 tambah dengan 1000 gram atau 1000 mili itu nanti
otomatis ya kalau melihat volumenya jelas lebih. Jadi itu molalitas, sehingga perbedaannya di situ. Kemudian fraksi mol. Fraksi mol adalah jadi mol zat yang terlarut, misalkan mol gula per mol gula tambah mol air. Jadi Na per Na plus NP. Begitu pula kalau fraksi mol air, berarti yang atas di sini adalah mol air, ya dibagi mol air zat terlarut ditambah dengan mol pelarutnya di sini. Mol total lah gitu. Nah ini mengenai perbedaan antara molaritas dan molaritas. Atau secara mudah nanti di sini menggunakan gram per ml kali 1000 per massa pelarut, di sini gram. Kalau tadi di sini molum mili dalam bentuk mili. Tapi kalau dalam bentuk liter bisa aja langsung dibagi. Oke ya, teman-teman paham itu ya. Jadi antara molaritas dan molaritas. Fraksi mol nanti ini. Jadi mol zat yang terlarut, gulanya itu berapa mol, kemudian dibagi dengan mol gula tambah mol air. Itu sekilas itu. Persen berat itu nggak usah saya bahas ya dalam kondisi macam ini. Itu saya anggap nggak esensial gitu ya. Oke, kemudian ini contoh sederhana. Itu molalitas larutan yang dibuat dengan melarutkan sekian gram dalam sekian gram. Berarti di sini adalah gram yang dilarutkan, yang ini adalah gram pelarut, sehingga nanti ketemunya tinggal ini. Jadi di sini ada sekian gram dibagi mr kali 1000 dibagi ini, ketemu m. Molalitas itu mol kecil ya. Kemudian ini juga sama yang soal nomor 2 ini, hitung massa HCl ya yang diperlukan untuk membuat suatu larutan. Molalnya sudah diketahui, airnya sudah diketahui, berarti kita nyari ini. Ya, ARH itu 1, Cl itu 35,5, O itu 16 mR-nya. Sehingga nanti dicari mR-nya sudah ketemu. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya untuk nah ini suatu larutan mengandung sekian glukosa dan sekian asetat, kemudian sekian air. Berapa fraksi mol masing-masing? Maka kalau kita lihat di sini fraksi mol masing-masing, itu enggak jalan ya. Oh, jawabannya ini ada. Oke. Terlalu lama ya. Enggak bisa ya. Satu bentar ya. Gimana? Oh, lihat ya. Sini, Mas, bisa enggak? Ini berarti udah mati. Enggak apa-apa. Oh, filenya toh. File. Oh, filenya. Oh. Oh. Oke ya, kemudian ke sini. Ya, oke. Di PPT saya kira sudah ada gitu ya. Nah ini, jadi oke. Pada kalau di soal tadi saya kira itu ya, di soal ini bisa teman-teman lihat di soalnya. Kemudian untuk larutan non elektrolit ini penurunan tekanan uap gitu, penurunan uap ini tekanan uap itu apa gitu ya, tekanan uap ini saya jelaskan supaya nanti paham. Tekanan uap ini adalah tekanan yang ditimbulkan pada saat molekul-molekul suatu cairan akan berubah menjadi molekul-molekul uap. Jadi kalau kita masak air itu prosesnya dari mendidih gitu ya, mendidih itu jadi dia meninggalkan permukaan, maka akan menimbulkan tekanan. Ya, menimbulkan tekanan. Sehingga kalau kita lihat itu biasanya kalau yang ceret, kalau masak pakai ceret yang pakai bunyi kan biasanya ditandai dengan bunyi gitu ya. Atau misalkan ada tutupnya yang terangkat-angkat. Gitu. Nah, tekanan yang ditimbulkan oleh zat cair ini disebut dengan tekanan uap. Jadi air berubah jadi uap, maka dia tekanan uap. Nah, pada saat tekanan uap di situ, molekul-molekul air itu di situ jumlahnya tetap. Jadi kalau di ruang tertutup, maka tidak ada uap yang keluar, maka di situ akan terjadi jenuh. Jadi kalau kita tutup rapat, maka di sini air ini akan menguap, kemudian akan membentuk butiran-butiran uap air yang di dalamnya itu di antara air dengan tutupnya, maka tekanan disebut dengan tekanan uap jenuh. Jadi tekanan uap jenuh. Jadi pada saat jenuh, artinya di situ molekulnya tetap tidak berubah. Nah ini.
Sehingga penurunannya dituliskan delta P sama dengan XB kali P. XB, XA di sini hanya simbol aja. Ya. Jadi di sini adalah XB-nya ini adalah yang terlarut. Jadi fraksi mol yang terlarut berarti mol per mol total gitu ya. Nah, kemudian ini ya fraksi mol yang terlarut, kemudian penurun tekanan uap. Ini ada tekanan uap pelarut murni atau uap jenuh tadi. Ya, tekanan uap jenuh air itu berapa tergantung dari suhunya. Ya, di sini. Nah, kemudian yang berikutnya ini kenaikan titik didih. Ya. Nah, apabila suatu zat ditambahkan zat terlarut, misalkan gini, ada air, kemudian kita tambahkan garam, ya, air tambahkan garam, maka larutan ini akan naik titik didihnya, ya. Nah, besarnya itu tergantung siapa? Tergantung dari konsentrasinya ini. Tadi garam dapur tadi, konsentrasi molalnya ini, ya. Jadi kegunaan fraksi mol tadi adalah untuk penurunan tekanan uap, ya. Kenaikan titik didih nanti pakai molal dan begitu pula beku. Ini B itu boil, ya. Jadi di sini delta TB adalah kenaikan ya, kenaikan titik didih molal, ya. Nih. Sehingga nah mendidih itu apa? Mendidih itu adalah proses, ya, suatu zat cair berubah menjadi uap, itu mendidih. Atau dengan menguap, ya. Itu proses mendidih. Nah, apakah titik didih air itu 100? Tergantung dari tekanannya. Sehingga titik didih Anda misalkan masak di Kaliurang dengan Anda masak di daerah pantai di Bantul, itu titik didih air berbeda. Ya, tergantung dari tekanannya. Ya. Jadi kalau Anda masak minum air mendidih, ini kasus begini. Ini supaya Anda paham. Kalau Anda misalkan pergi ke rumah nenek Anda itu di pegunungan, ya, padahal di situ Anda dibuatkan air minum. Air minumnya itu mendidih. Ya. Tapi begitu dibuat minuman, Anda berani minum. Ya. Di sana tidak akan terasa panas sekali. Kenapa? Karena titik didihnya itu tidak mencapai 100 derajat. Ya. Berbeda dengan di daerah pantai. Di daerah pantai begitu minumnya panas, ya nyos di lidah itu langsung kena, bisa glodok gitu kan. Tapi kalau di pegunungan tidak. Karena apa? Tekanannya di sana adalah sehingga apa? Titik didihnya dia akan rendah, tidak 100 derajat. Nah ini ya. Sekali lagi, jadi titik didih air itu apakah 100 derajat tergantung dari suhu. Ya, kalau pada suhu kamar itu 100 derajat. Nah, perubahannya itu nanti akan tinggal naiknya. Naiknya berapa kalau kita tambahkan garam? Itu disebut dengan delta TB. Ya, jadi sini. Nah, kadang-kadang teman-teman semuanya, ini ibu-ibu Anda, ya ibu kita ini kadang-kadang masak gitu ya, misalkan masak daging. Masak daging itu dari awal sudah digodok, bukan di air mendidih. Nah, itu sebenarnya merusak protein. Ya. Kalau masak, gitu pula kalau Anda mungkin masak sop. Masak sop itu kalau bisa apa? Bumbunya dimasukkan lebih dahulu. Garam dan seterusnya. Supaya apa? Nah, nanti sayurannya tidak rusak. Ya, karena kalau ini dimasukkan, suhunya otomatis dia di atas 100 derajat. Kalau di atas 100 derajat, begitu sayur dimasukkan, maka dia akan segera matang, tidak terlalu lama sehingga tidak merusak protein yang di situ. Ya. Nah, kadang-kadang ini mau korban ya, ibu korban itu ya. Kadang-kadang orang tua kita masak daging, kalau kita sendiri lah masak daging diingat-ingat terus itu kan. Padahal daging itu proteinnya tinggi. Ya. Benar nggak? Daging itu proteinnya tinggi. Kok tahu gitu kan proteinnya? Ciri khasnya begini sederhana, teman-teman semuanya. Kalau Anda makan makanan yang mengandung protein, kadar tinggi atau proteinnya tinggi, itu air seninya akan pesing. Pesing tahu ya? Ya bau amoniak itu. Karena apa? Nitrogen yang ada di protein itu diubah menjadi amonium. Sehingga itu akan kelihatan sekali. Pada saat kurban nanti pasti air seni Anda akan lebih bau. Ya. Begitu pula ciri khas yang lain, misalkan protein yang ada di dalam telur. Ya, itu ada santoproteat. Ya, santoproteat itu apa? Di situ menghasilkan belerang. Kalau Anda makan telur, ya baunya seperti itu. Ya, bau telur busuk itu. Karena apa? Di situ ada belerangnya. Nah, kembali ke sini teman-teman semuanya. Ya.
Jadi di situ ada kenaikan titik didih. Nanti untuk penurunan titik beku juga sama, ya. Jadi di sini apabila kita tambahkan zat, maka titik didihnya akan lebih dari 100. Begitu pula titik bekunya tidak 0, tapi nanti di bawah 0. Ya, di bawah 0 titik bekunya. Nah, ini ya tadi. Nah, ini penurunan titik beku. Nah, ini juga sama. Jika ditambahkan zat pelarut, maka titik bekunya akan turun. Ya, titik bekunya akan turun. Sehingga kasus itu begini, teman-teman tanya, di daerah Eropa, kenapa bensin kok tidak beku? Ya, karena dia cair. Padahal titik beku bensin itu kan di atas 0, bukan di bawah 0. Ya. Nah, pada saat dia itu di daerah Eropa harusnya beku. Nah, supaya tidak beku, supaya titik bekunya itu di bawah 0 sekali, maka ditambahkan dengan etilen glikol atau glikol. Ya. Nah, sehingga bensin tidak membeku. Kalau membeku ya susah gitu kan. Nah, ini jadi penambahan zat di dalam suatu zat pelarut atau pelarut, perlu diingat juga pelarut itu tidak hanya air. Ya, pelarut tidak hanya air. Alkohol juga digunakan untuk pelarut. Seperti hand sanitizer itu ya. Hand sanitizer itu kan alkoholnya ditambahkan dengan apa itu Mbak? Yang lidah buaya apa ya? Yang gel itu ya. Maksudnya apa? Pertama sebagai pelarut, kedua untuk mengurangi. Jadi fungsinya untuk mengurangi penguapan alkohol. Kalau nanti alkoholnya cepat menguap, boros gitu kan, maka ditambahkan ke situ gelnya itu sebagai pengikatnya itu yang pakai lidah buaya itu ya, bisa macam-macam lah, itu tidak hanya lidah buaya saja. Oke, ini sini ya, delta TF sama dengan ini molal yang dipakai kali KF. KF itu tetapannya. Tetapan untuk titik beku biasanya 1,8, 1,86 lah. Kalau titik didih 0,52 itu yang air tadi. Oke, kemudian ini diagram PT. Ya, diagram PT ini apabila kita lihat di sini, ini adalah air ya. Kemudian yang titik-titik di sini ini adalah apa, larutan. Ingat, larutan berarti ada zat terlarut sudah ditambahkan. Ya, ini. Nah, kita lihat di sini. Kalau kita lihat titik didihnya itu di sini. Ya. Kalau air titik didihnya 100, maka kalau kita tambahkan zat, nah di sini ini. Jadi 100 plus delta TB. 100 tambah berapa, gitu kan? Begitu pula titik bekunya. Ini titik beku, ini yang air, misalkan ini air. Nah, di sini 0 derajat. Airnya 0 derajat. Tapi kalau kita tambahkan larutan, maka di bawah 0. Ini yang disebut dengan delta TF, yang ini delta TB. Gitu ya. Begitu pula kalau tekanan uap, ya, tekanan uap nanti akan turun. Kita ambil misalkan di sini, kita ambil satu pada 100 derajat. Pada 100 derajat tekanannya itu air itu 1 atm. Ya. Kalau kita ambil di sini, maka di sini ini adalah tekanan 1 atm. Tarik ke sini. Nah, kemudian kalau kita larutan berarti titiknya di sini. Titiknya di sini. Berarti turun ini. Jadi kalau kita tarik di sini, ini mula-mula, kemudian di sini kedua di sini. Sehingga adanya delta P. Ya. Sehingga tidak ada yang namanya kenaikan tekanan uap, adanya turun. Kalau titik didih bisa naik, titik beku bisa turun. Tapi tekanan itu hanya turun. Ya, ini diagram PT ya. Ini ada tekanan, kemudian di sini ada suhu. Maka disebut dengan diagram PT. Oke, saya kembali ke sini. Ya. Nah, kemudian di sini A ini apa toh, gitu kan? Nah, perubahannya di sini nih, perubahan titik didih, perubahan titik beku. Garis C dengan A ini disebut dengan garis atau daerah titik beku pelarut. Ya, yang CA aksen ini adalah daerah ya perubahan titik beku larutan. Begitu pula yang kanan. AD di sini adalah daerah ya, daerah atau buffer daerah untuk kenaikan titik didih pelarut yang bawahnya larutan. Oke, kemudian yang selanjutnya di sini tekanan osmotik. Tekanan osmotik ini adalah perpindahan pelarut dari larutan yang lebih encer ke larutan yang pekat ya melalui membran semi permeabel. Kalau kita punya dua pipa kita hubungkan, kita sekat tengahnya. Anda bisa membuat sebetulnya atau menggunakan ini ya,
sedotan itu ya. Kemudian tengahnya Anda kasih sumpeli kentang juga bisa atau wortel. Kemudian yang satu diisi air, yang satu gula. Maka nanti airnya akan kurang. Kemana ini airnya? Dia akan masuk ke larutan yang lebih kental. Kemana? Ke gula itu tadi. Nah, proses di dalam tubuh kita juga sama. Dalam tubuh kita itu kan ada cairan, protein-protein yang kita makan melalui mulut gitu ya. Kemudian diedarkan oleh tubuh kita kan diserap dari usus. Ya, membran semipermendian di sini ada usus. Usus ini zat-zat kimia, ya, zat-zat hara itu yang dimasuk ke dalam tubuh diedarkan melalui darah. Itu melalui proses osmosis. Ya, osmosis itu melalui proses osmosis. Begitu pula ini infus, ya, dan seterusnya. Begitu pula kalau di pelajaran biologi atau kita di pelajaran biologi biasanya ada kentang, kemudian yang satu dikasih pipa, yang satu pipa, yang satu bisa air, yang satu air gula. Maka air gulanya akan naik. Nah, tekanan osmotik ini adalah tekanan yang diperlukan untuk menghentikan aliran. Kalau tadi itu kita punya pipa kanan kiri, kita sekat di tengahnya, maka aliran ini akan mengalir dari cair ke yang lebih pekat. Nah, tekanan yang ditimbulkan untuk melawan ini disebut dengan tekanan osmotik. Ya. Nah ini, kemudian alat yang digunakan untuk mengukur disebut dengan osmometer. Nah rumusnya gimana? Ini Pi sama dengan MRT. Ingat bahwa M ini adalah molaritas, sehingga N per P. R ini tetapan 0,082, kemudian T-nya dalam Kelvin. Ya. Ini 0,082, kemudian suhunya dalam Kelvin, sehingga Pi sama dengan MRT. Sehingga secara umum teman-teman semuanya, bahwa kenaikan titik didih, kemudian penurunan titik tebu pakainya molalitas. Tekanan osmotik menggunakan molalitas. Fraksi mol digunakan pada tekanan penurunan tekanan uap. Sehingga yang persen nggak usah saya bahas, gitu ya, karena itu butuh yang beli gitu, maka dalam kondisi semacam ini cukup yang itu aja, ya teman-teman semuanya. Oke, sekarang bagaimana dengan yang nih ya dalam kehidupan sehari-hari ya cairan infus ya cairan infus dan seterusnya ini bisa Anda bacalah. Kemudian saya ke sini. Nah, ini tabel juga nggak usah gitu ya soal latihan. Saya kira sudah di situ ya. Ya. Jadi di sini massa urea dan seterusnya, tekanan uapnya larutan itu berapa. Tekanan uap itu berarti tekanan mula-mula dikurangi delta P, gitu kan? Atau Anda menggunakan langsung juga bisa. Jadi cari mol masing-masing, ada mol urea, kemudian mol air, kemudian kita di sini biar beri X air. Jadi rumusnya adalah untuk mencari fraksi mol air, ini adalah fraksi molnya air 10 dibagi 10 plus sekian, ketemunya 0, sekian. Kemudian, nah delta P itu sama dengan ini. Ya, 0,9 air. Ini P ya. Kalau air itu langsung P. P-nya 2. Ini P bukan delta P. Dihapus saja ya. Deltanya ini. Ini keliru nih. Ini dihapus ya. Teman-teman saya ini bukan delta P. Jadi langsung. Kalau pakai delta P, ini pakainya yang ini, yang urea. Jadi pakai urea jadi 0,2 per 10 tambah 0,2 kali P0 ketemunya nanti 0,12. Ya, ketemunya 0,12 karena fraksi mol air dan fraksi mol urea nanti jumlah totalnya sama dengan 1. Ini kalau mencari langsung berapa tekanannya, ini deltanya Anda hilangkan. Ini keliru nih, Pak. Jadi P sama dengan P air kali P0 sehingga tekanannya jadi turun dari 23,76 berubah menjadi 23,294. Gitu ya. Ini tolong dihilangkan yang delta P. Yang delta P-nya dihilangkan, jadi Anda tulis saja P sama dengan X air. Kalau mau pakai delta P, ini Anda ganti X urea. Ya, X urea Anda ganti. Oke, kemudian ini juga sama kasusnya. Cuma ini mencari MR. Kasusnya sama lah untuk mencari MR. Karena ini sudah ada di situ, ya. Nggak usah saya bahas. Nah, kemudian ini sifat larutan elektrolit. Ya. Menurut teori Arrhenius bahwa larutan elektrolit itu larutan yang terion jadi ion-ionnya, ya, menjadi ion-ionnya. Kemudian kita di sini, nah ini untuk
Van Hoff, tolong diabaikan dulu lah kondisi gini, nggak usah saya bahas. Ya, di soal nanti nggak usah saya keluarkan. Karena kita melihat esensialnya, ini nggak esensial ya. Hingga ini untuk yang rumus Van Hoff, ini saya hilangkan aja. Cuma untuk pemahaman aja, gitu ya. Saya langsung ke sini. Nah, kemudian di sini penurunan tekanan uap sama dengan delta P sama dengan V0 kali XB, ya, kali di sini I. Ini rumus yang bawah ini Anda abaikan. Ini adalah katakan jumlah ionannya aja. Jadi ini adalah jumlah ion. Sehingga kalau misalkan NaCl, ya, NaCl itu akan terjadi menjadi Na plus dan Cl min. Berarti banyaknya ion ada Na-nya 1, Cl-nya ada 1, sehingga 2, sehingga langsung kalikan 2 aja. Ya. Rumus yang bawah ya. Ini kita pakai ini kan saja. Kita lihat sini pada yang ionisasi lah. Begitu pula untuk yang titik DD ini, ya. Titik DD pakai I. Ambil aja untuk yang kita anggap soal itu adalah untuk elektrolit kuat semuanya atau garam. Ya, maka I-nya ini adalah merupakan ionnya. Ini juga sama. Kemudian yang ini delta P ini dihapus saja yang ini. Yang untuk delta P. Delta P ini I-nya dihapus nanti ya. Nanti akan kita share kembali lah gitu. I-nya dihapus ya. Untuk delta P kita anggap nggak ada I gitu. Kemudian untuk titik didih pakai I, yang beku nggak pakai I, yang ini pakai I. Sehingga yang nggak pakai I nanti adalah yang delta P. Gitu ya. Oke, kemudian ini. Nah, jumlah ionnya. Sambilkan CaCl ini akan terion jadi Ca2+ dan Cl-. Cuma banyaknya ini 2. Sehingga jumlah ionnya ini ada 1, ini 2. Ya. Kalau kita lihat di sini ini ada 0,1, berarti sini ada 0,1 tambah dengan 0,2. Sehingga jumlahnya adalah 0,3. Nah, ini kalau kita lihat sini, kalau di sini 0,1 berarti ini 3 kalinya. Jadi 0,3. Begitu pula yang ini. H2SO4 terion jadi 2H+ dan SO4 2-. Jumlah ionnya ini 2 sama 1. Sehingga jumlahnya 3. Ya. Sehingga ini I-nya ada ganti dengan ini. Ya. Nah, kemudian ini MgSO4 terion jadi Mg2+ dan SO4. Jumlah ionnya ada. Oh, ini keliru ini. Jumlah N-nya harusnya ada 2 ini. Ya. Anda ralat ini 2. Ada 2. Malam-malam ngantuk buatnya, konsepnya keliru. Harusnya 2 ini ya mas. Yang ini ada ganti 2. Tolong diganti 2 ya. Karena ionnya ini 1, ini 1. Ini 2, ini 1. Ya. Ini maksudnya kemarin mau buat soal yang menunjukkan bahwa ini 4, ini 5 dan seterusnya. Ya. KCl ini ada K dan Cl. Jumlahnya ada 2. BOH, Mg-nya 1, OH-nya ini ya jumlahnya 3. Kemudian begitu pula yang ini Fe jumlahnya ada 4 ini Fe-nya, kemudian di situ ada Cl-nya, ini jumlahnya 4. Yang Anda pakai adalah ini. Hingga abaikan rumus tadi yang Van Hoff, langsung aja ke I-nya itu sama dengan N-nya. Sehingga nah, ini untuk faktor Van Hoff. Nah, ini. Jadi yang bawah Anda abaikan. Ya, kita anggap semuanya sempurna, ya semuanya sempurna. Sehingga NaCl ya nanti pakainya di sini N-nya sama dengan 2, sehingga rumusnya dipakai nanti. Nah, ini K2SO4 berarti jumlah ionnya ini ada 2, ini 1, berarti 3. Jadi langsung kan M kalikan 3, ya, tuh. Ya, ini jumlahnya 3 dan seterusnya. Itu ya jumlah ionnya. Oke. Sudah habis gitu ya waktunya, sudah habis gitu ya. Oke teman-teman semuanya, dengan penjelasan tadi semoga memperjelas ya materi kita semuanya, sehingga dalam hal ini akan mempermudah ya, kalian mempelajari. Kemudian untuk soal-soalnya nanti akan kita susulkan ya. Nah kemarin kita masih mau pakai Google School atau soal biasa gitu. Oke, nanti soal akan saya usulkan untuk soal-soal latihan untuk memperkaya, dan nanti sudah kita kombinasikan dengan soal-soal untuk ujian nanti. Oke, semuanya semoga sehat, selalu jaga kesehatan gitu ya. Terus sedikit dari saya untuk memperjelas. Kemarin ada permintaan untuk dijelaskan ya mengenai sifat koligatif larutan.
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.